Shalom, selamat hari Minggu Palmarum adik-adik. Kembali lagi dengan cerita Alkitab hari ini yang berjudul Aku Mau Rendah Hati Seperti Yesus. Selamat menyaksikan. Sinar mentari sore menembus jendela ruang tamu, membawa kehangatan yang sejalan dengan suasana hati Bimo hari itu. Dadanya membusung bangga. Langkahnya tegap bak seorang jenderal kecil yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Hari ini, ia baru saja terpilih menjadi ketua kelas. Selempang kebanggaan seolah melingkar di pundaknya. Dalam benak anak laki-laki itu, menjadi ketua berarti ia kini berada di puncak. Semua teman harus patuh, segan, dan menghormatinya. Ia merasa sangat hebat dan berkuasa. Namun, khayalan kebesarannya tiba-tiba buyar saat pintu depan terbuka. Muncul sosok Dodo, adik kecilnya, yang melangkah masuk sambil nyengir polos. Masalahnya, sepasang sendal Dodo tertutup gumpalan lumpur coklat yang basah dan tebal. Jejak-jejak kotor mulai menodai lantai keramik rumah yang tadinya bersih mengkilap. Ibu yang sedang sibuk menyiapkan makan malam menyadari kehadiran Dodo. Dengan lembut, ibu berseru dari balik dapur. "Bimo sayang, tolong bantu ibu bersihkan sepatu Dodo sebentar ya, supaya lantai rumah kita tidak semakin kotor." Mendengar permintaan itu, senyum lebar di wajah Bimo langsung luntur. Ia mendengus pelan, menatap sendal berlumpur itu dengan dahi berkerut. "Ah ibu, masa ketua kelas disuruh sikat sendal kotor?" Tolaknya dengan nada sombong. Di kepalanya, menyentuh sikat, air sabun, dan lumpur adalah pekerjaan kecil dan rendahan yang mencoreng wibawanya. Ia merasa harga dirinya terlalu tinggi untuk sekedar berjongkok membersihkan alas kaki. Mendengar penolakan putranya, alih-alih marah atau membentak, ibu membersihkan tangannya dan berjalan menghampiri Bimo. Ia menuntun Bimo duduk di sofa yang empuk. Dengan tatapan keibuan yang teduh, ibu mulai merangkai sebuah cerita agung dari kitab Yohanes 13 ayat 1-20. Ibu menceritakan dengan visual yang begitu hidup tentang bagaimana Yesus, Sang Guru dan Tuhan yang paling mulia, berada di tengah murid-muridnya. Namun, alih-alih duduk dan minta dilayani, Yesus justru menanggalkan jubah kebesarannya. Ia mengikatkan sehelai handuk di pinggang, menuangkan air ke dalam sebuah baskom, dan dengan penuh kelembutan berlutut di lantai. Yesus membasuh satu persatu kaki murid-muridnya yang kotor dan berdebu sehabis perjalanan jauh. Ia mengambil peran pelayan yang paling rendah, semata-mata untuk menunjukkan kasihnya yang tak terhingga. Ruang tamu itu seketika hening. Bimo bertunduk lesu. Cerita ibu bagai ketukan lembut yang menghancurkan dinding egonya. Kalau Yesus yang adalah Tuhan saja mau merendahkan diri dan melayani, apalagi aku yang cuma ketua kelas, batinnya berkecamuk. Rasa malu menyelimuti hatinya. Tanpa menunda lagi, Bimo beranjak dari sofa. Kesombongannya telah runtuh. Ia bergegas mengambil sebuah baskom plastik, mengisinya dengan air dan membawa sikat. Di teras depan, Bimo berjongkok di hadapan sendal adiknya yang kotor. Disikatnya lumpur itu dengan teliti, digosoknya hingga bersih mengkilap. Kali ini tidak ada lagi dengusan kesal, melainkan sebuah senyuman tulus yang terukir di wajahnya. Sore itu, Bimo menemukan makna yang sesungguhnya. Ia belajar bahwa menjadi rendah hati seperti Yesus berarti berani melepaskan jubah kesombongan. Seorang pemimpin sejati bukanlah sosok yang duduk di atas tahta meminta dilayani, melainkan orang pertama yang bersedia turun tangan melayani sesamanya dengan kasih sayang. Bimo merasakan aliran kebahagiaan yang sama sekali baru, bukan karena gelar atau jabatan yang disandangnya, melainkan karena ia berhasil memenangkan pertarungan melawan rasa sombong di dalam dirinya. Kisah ini pun ditutup dengan sebuah refleksi lembut yang menggema bagi kita semua. Sudahkah kita membawa kasih kita hari ini untuk menolong orang lain dengan rendah hati? Demikian cerita kita pada hari ini. Tunggu cerita Alkitab kita selanjutnya ya adik-adik. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat Hari Minggu Palmarum adik-adik. Shalom.